Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Anak-anak, hari ini kita bisa bertemu lagi walaupun pembelajaran melalui jarak jauh. Sebelum materi kita lanjutkan, anak-anak, terlebih dahulu saya akan mengulas kembali pada mata pelajaran pertemuan minggu yang lalu. Mata pelajaran apa, anak-anak? Mata pelajaran bahasa Indonesia tentunya, tapi materi tentang surat lamaran pekerjaan. Apa itu arti dari surat lamaran pekerjaan? Ya, tentunya anak-anak sudah mengerti, yaitu surat yang ditulis oleh seseorang untuk ditujukan ke suatu perusahaan dengan tujuan mencari pekerjaan. Pada kesempatan hari ini, mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu tentang masalah teks sejarah. Adapun tujuannya: 1. Memahami informasi dalam novel atau teks sejarah. 2. Mengidentifikasi unsur-unsur novel atau teks sejarah. Menganalisis struktur novel sejarah ke dalam teks eksplanasi. 4. Mengidentifikasi nilai-nilai dalam novel sejarah ke dalam teks eksplanasi. 5. Mengidentifikasi kaidah kebahasaan novel sejarah. 6. Menulis novel sejarah berdasarkan pengalaman pribadi. Pengertian dari teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau dan berdasarkan fakta. Jadi, pengertian dari teks cerita sejarah yaitu merupakan teks yang menyerahkan suatu peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau yang berdasarkan fakta. Ciri-ciri dari teks cerita sejarah yaitu: A. Kronologis. Dikatakan kronologis, ceritanya dengan secara urut waktu. Contoh katanya yaitu kata sebelum, saat, sesudah, atau setelah. B. Konjungsi temporal, yaitu yang menunjukkan waktu. Contoh kata saat, pada, ketika, dan sebagainya. C. Berisi fakta. Jadi teks cerita sejarah itu ciri-cirinya berisi fakta, benar-benar terjadi, yang biasanya di dalam cerita itu ada 5W plus 1H atau disebut dengan adik Simba, yang mana A. Apa, di mana, K. Kapan, si siapa,
M. Mengapa? Ba. Bagaimana? Maksudnya apa? Berarti apa yang terjadi peristiwa cerita tersebut. Di mana? Berarti peristiwa tersebut terjadi di mana. Kapan? Berarti kapan peristiwa itu terjadi. Siapa? Siapa berarti yang terlibat dalam peristiwa itu, ada katanya dengan nama orang, ya, nama benda, ya, atau siapa. Mengapa? Berarti mengapa peristiwa itu terjadi. Kemudian bagaimana? Bagaimana terjadinya peristiwa itu. Ini merupakan berita cerita yang sifatnya fakta. Kemudian struktur dari teks cerita sejarah. 1. Pengenalan situasi cerita atau orientasi, yang mana bagian ini terdapat gambaran umum tentang peristiwa yang diceritakan dengan penjelasan tentang latar waktu dan situasi cerita yang akan diceritakan. 2. Urutan peristiwa. Pada bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokoh. Maksudnya berarti urutan peristiwa dari awal sampai dengan berikutnya. 3. Reorientasi. Pada bagian ini merupakan bagian penutup atau sebagai penegas ulang, atau pandangan penulis memberikan suatu saran atau pesan tentang terjadinya peristiwa sejarah yang diceritakan tersebut. Kaidah bahasa teks cerita sejarah. Kaidah bahasa teks yang terkandung dalam sejarah biasanya banyak menggunakan kalimat makna lampau. Makna lampau berarti makna yang sejarahnya waktu lampau. Contoh, prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Di sini yang dimaksud dengan makna lampau berarti kata telah diperintahkan, telah menyelesaikan. 2. Menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, yaitu konjungsi kronologis temporal, seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Contoh, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Ini contoh yang menunjukkan konjungsi temporal, yaitu setelah. 3. Kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Contoh, di depan Ratu Biksu yang berdiri, Sri Gita Raja duduk bersimpu. Melakukan suatu tindakan, kata kerja material, yaitu berdiri, bersimpu. Itu adalah contoh
kata kerja yang menyatakan suatu tindakan. Yang keempat, kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung, misalnya mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Itu adalah contoh kalimat yang menyatakan tak langsung, kata kerja. Yang kelima, kata kerja yang menyatakan suatu yang dipikirkan atau yang dirasakan oleh tokoh, atau disebut dengan kata kerja mental, ada dengan perasa, ya, kata kerja mental. Kalau kata kerja material menggambarkan suatu tindakan, kata kerja material mental, kata kerja mental yaitu menyatakan suatu yang dirasakan. 6. Menggunakan banyak dialog yang ditunjukkan dengan tanda petik ganda. Seperti itu contohnya, kurung petik, kemudian tanda kurung tutup. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Itu tadi anak-anak masalah teks sejarah atau teks cerita sejarah, yang mana strukturnya yaitu terdiri dari orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Kemudian kaidah bahasa mengandung makna lampau, menyatakan urutan waktu atau konjungsi. Kemudian mengandung atau menggambarkan kata kerja material dan kata kerja mental, menggunakan kata kerja kalimat tak langsung dan banyak menggunakan dialog, dan juga menggunakan kata-kata sifat. Itu tadi masalah contoh. Sekarang contoh dari ini ya, contoh teks cerita sejarah Candi Borobudur, yang mana tadi saya sudah menjelaskan bagian-bagian dari strukturnya, yaitu terdiri dari orientasi, yang mana orientasi itu merupakan bagian pembuka atau pengenalan, pernyataan umum. Kemudian urutan peristiwa, yaitu sebagai bagian dari suatu cerita yang diuraikan dengan secara kronologis. Kemudian ada reorientasi. Reorientasi itu berarti merupakan bagian penegas ulang atau bagian penutup atau bagian pesan dari penulis cerita yang disampaikan pada cerita sejarah. Di sini Candi Borobudur, ya. Candi Borobudur merupakan peninggalan agama Buddha yang terbesar di dunia. Bangunan ini dibangun pada masa Raja Samaratungga dari Wangsa Sailendra sekitar tahun 824 Masehi. Ini merupakan bagian orientasi. Monumen Buddha memiliki luas 123 dikalikan 123 meter persegi dengan 504 patung Buddha, 72 stupa terawang, dan 1 stupa induk. Candi Borobudur berarsitektur Gupta yang menggambarkan kekentalan gaya arsitektur
dari India. UNESCO mengakui dan juga memuji kemegahan dari arsitektur Candi Borobudur sebagai salah satu monumen Buddha terbesar di Indonesia dan dunia. Dalam menyelesaikan pembangunan Candi Borobudur membutuhkan waktu sekitar 75 tahun. Di bawah komando arsitek Gunadarma dengan 60.000 meter kubik bantuan vulkanik yang diambil di Sungai Elo dan Progo yang letaknya sekitar 2 km sebelah timur candi. Pada saat pembangunan candi ini, sistem metrik belum dikenal dan satuan panjang yang digunakan untuk membuat candi adalah tala dan dihitung dengan cara merentangkan ibu jari dan jari tengah atau pengukur panjang rambut dari dahi sampai dasar dagu. Nah, ini merupakan bagian urutan peristiwa, yang mana peristiwa itu mengenai bangunan candi, bentuk dan luasnya, yang ada patung Budanya yang dibuat untuk memuji. Kemudian di sini dilanjutkan, berdasarkan prasasti Karangtengah dan Kahulunan, sejarawan J.G. de Kasparis memperkirakan pendiri Candi Borobudur adalah Raja Mataram kuno dari dinasti Sailendra bernama Samaratungga. Ia membangun candi ini sekitar tahun 824 Mei. Candi ini baru dapat diselesaikan pada masa Ratu Pramudawardhani, yaitu putrinya. Ini adalah bagian reorientasi. Bagian penutup. Ini adalah contoh teks cerita sejarah Candi Borobudur. Kemudian ini ada contoh teks cerita sejarah pribadi. Mungkin anak-anak bisa membuat cerita sejarah pribadi anak-anak yang peristiwa pada masa kecil atau pada masa lalu. Nah, itu. Ini orientasi. Nama saya adalah Lugi Nur Afrika, biasa dipanggil Lugi. Saya lahir di Banjarnegara 3 Maret 1998. Safa adalah anak kedua dari 3 saudara, yaitu kakak dan adik perempuanku. Kemudian bagian urutan peristiwa. Pada tahun 2003 saya masuk ke Taman Kanak-kanak atau TK, karena dulu belum ada yang namanya PAUD. Saya langsung masuk ke TK. Dulu saya selalu berangkat diantar oleh ayah saya. Setelah diantar ayah, saya langsung pergi ke ladang untuk bercocok tanam di kebun. Pada waktu libur tiba, saya kadang ikut ke kebun bersama ayah untuk bermain-main di kebun dan sekitar sungai. Setelah beberapa waktu saya masuk ke sekolah dasar atau SD. Saya bersama teman saya yang bernama Dani, teman dari diriku kecil sampai saat ini. Bersama Dani saya selalu duduk satu meja dengannya dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Sampai di kelas 5, tepatnya kenaikan ke kelas 6, 2 kelas dibuat satu kelas, ada 50 orang dalam satu ruangan bersama. Dan pada saat lulus sekolah SD, saya dan Dani pun berpisah karena kita berdua memasuki sekolah yang berbeda. Saya masuk di SMP Negeri 1 Batur
dan Dani masuk ke MTS Muhammadiyah 1 Batur. Di SMP saya mempunyai banyak kenangan bersama dengan teman-teman, seperti pas waktu MOS atau masa orientasi siswa yang sering dikerjain oleh kakak kelas kami. Tapi kami tidak pernah jengkel atau marah kepada kakak kelas kami, karena memang kami tidak berani melawan kakak kelas. Setelah lulus SMP, saya pun melanjutkan sekolah di SMA 1 Batur Banjarnegara, dan ternyata Dani daftar di sekolahan yang sama, sehingga saya dan Dani berdua bersama kembali di sekolah SMA. Karena tahu di MOS SMA saya tidak terlalu minat, saya dan Dani tidak mengikutinya. Saat masuk SMA, saya sudah seperti remaja nakal biasanya. Seperti merokok dan bolos sekolah, saya biasanya melakukannya bersama dengan teman-teman saya. Memang itu suatu hal yang negatif, tapi saya mempunyai pengalaman di sekolah. Tidak kaget juga kalau saya dan teman-teman biasa dipanggil ke ruang BK karena kenakalan kami yang sering kepergok oleh guru pas ketahuan merokok di kamar mandi. Ini merupakan urutan peristiwa yang mana menceritakan tentang saat masa kecilnya sampai remaja, tentang kenakalannya secara urut dari TK sampai SMA. Kemudian selama masa TK, SD, SMP sampai SMA, saya mempunyai banyak kenangan bersama teman-teman saya. Dari suka dan duka bersama teman-teman saya yang sangat berharga dan tidak bisa digantikan dengan apapun. Ini merupakan bagian reorientasi, yang mana bagian reorientasi tadi bagian penutup atau bagian pesan oleh penulis yang disampaikan pada cerita teks sejarah. Itu anak-anak contoh dari teks sejarah. Nah, mungkin bisa dipelajari ya. Mungkin saya akhiri sampai di sini. Anak-anak bisa mempelajari pelajaran masalah teks cerita sejarah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.